Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamanya mana nih? Ulang enggak seru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini bu, sini bu. Paling kencang deh jawab sini bu. Kasih. Allah. Kasih. Cair nih. Panitia ganti. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Hadratul kiram wa muhtaramin yang saya muliakan, para alim ulama, para asatijah, para dewan guru, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, wabil khusus guru kita bersama Kiai Mustaqim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, dibekaskan rezekinya, dibanyakkan duitnya, yang halal, yang baik, yang tidak Allah hisap. Amin. Amin dulu, antar yang amin boleh jadi dapat duluan tuh. Amin. Alhamdulillah. Dan juga hadirin-hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak mana nih anak-anaknya nih? Ada ya? Wah, pada sibuk sendiri-sendiri, anak-anak pada kagak mau duit kali ini. Ini udah ada duit nih buat bocah-bocah nih. Tadi ada yang bawa, yang ngambilin sampah mana ya? Tadi dua orang tuh. Yang ngambilin sampah mana? Maju ke depan. Maju ke depan. Bocil. Ayo penerus NU ini. Ini ya Allah, kayak begini Pak, ada di dalam kitab Nimatul Kubro. Ngambilin sampah, selawatan mah kagak, cuma ngambilin sampah. Sini. Ayo maju Kang, maju. Maju. Ayo maju. Sini. Ayo maju. Maju. Siapa namanya? Ajis, nih buat jajan. Alhamdulillah. Bocil mau ikut juga. Siapa namanya? Wahyu, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Ngapain ini? Oh, cerdas banget, giliran duit mah. Nggak dah. Alhamdulillah. Sekarang kita gembira. Karena apa? Ini hujan nih. Hujan. Alhamdulillah, ini barokah. Tapi nggak bakalan gede insya Allah. Ya. Ini hari, ini malam kita gembira karena Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan karena kita baca maulid terus kita kumpul terus kita dimuliakan, bukan, tapi karena lantaran Nabi sudah memuliakan kita duluan. Nah, alhamdulillah, gara-gara gerimis hujan kayaknya saya nggak lama juga nih. Nah, ya, saya sih berharap mudah-mudahan kegiatan kayak begini jangan bikin kapok, Pak. Kalau Bapak tahu kan kalau jalan tol ya, cepet gak jalan tol? Jalan tol tuh bikin orang cepet, 3M. Men, orangnya tahu jalan,
terus metode caranya tahu, ya. Terus angkutannya, kendaraannya. Jadi mennya ada, metodenya ada, apalagi satu lagi saya lupa itu. Nah, acara seperti ini nih adalah paling cepat yang menjadikan hidup kita jauh lebih baik. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya suruh jadi pengen lebih baik pakai wirid sendiri gempor, betul gak? Betul. Kadang kan banyaknya. Wah, ini mau hidupnya cepat, terus rezekinya banyak, lu istighfar ya 1000 kali, sholawat 1000 kali, jontor, capek. Tapi kalau misalkan kita hadir ini majelis, nggak usah minta, Allah kasih. Ini mah mudah-mudahan. Iya, karena ini adalah raudhah min riyadil jannah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kata Nabi. Kalau engkau melewati taman-taman surga tuh. Jadi Nabi bilang ini nih taman surga. Yang namanya taman surga ada gak kesusahan? Nggak ada. Yang namanya taman surga ada gak yang sakit? Nggak ada. Surga tuh tempat kenikmatan. Tempat kenikmatan yang sempurna. Ya. Farta'u mariyadil jannah ya Rasulullah, khalaquz zikr. Khalaquz zikr. Ini paling cepat membuat kita ya terangkat derajatnya daripada kita sendiri-sendiri. Setiap makanan, minuman yang ada di sekitaran kita memancarkan cahaya nur Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai saksi. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbih apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Oh, bayangin. Dan kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang senang? Siapa yang tahu? Kalau kita memuji Nabi Muhammad, siapa yang tahu? Siapa yang paling senang? Allah. Nah, siapa yang bilang Allah tuh? Yang bilang Allah siapa, Pak? Gocap. Gocap nih, gocap. Gocap. Sini loh. Cakep banget jawabannya. Ambil deh buat jajan. Kalau kita muji Nabi Muhammad, itu yang seneng Allah. Nggak usah pakai dalil ini mah. Ibu punya anak, ya. Walaupun namanya Agus, tapi disanjung sama tetangga, seneng nggak Bu? Tuh kayak gitu aja nggak usah pakai dalil-dalil. Kayak begitu aja. Anak kita nih yang ngebrojol, belum tahu nasibnya ke depan, senengnya bukan main kita. Betul gak Bu? Betul. Masa giliran kelahiran Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada gembira-gembiraannya? Bahkan Ramadan kalah sama kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan, kalau dia datang kita gembira, mengforoha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niron. Itu haram jasad kita dimakan api neraka. Ramadan sama Kanjeng Nabi lebih hebat mana? Lebih hebat mana Bu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Nabi gak bakalan ada. Namanya bulan Ramadan kagak ada. Ya. Dan kita memuji memang dianjurkan. Ada batasan-batasannya. Apa kata Imam Bushiri di dalam kitab apa tuh? Salawatnya. Apa yang terus? Burdah. Imam Bushiri mengatakan da ma'idda'atkun nasara bin nabihim. Ya, jauhilah oleh kalian klaim orang-orang Nasara terhadap nabi-nabi mereka. Kenapa? Mereka memuji nabinya sampai diangkat jadi Tuhan. Tuh. Madhan bima syi'ta, tapi pujilah Kanjeng Nabi Muhammad sekehendakmu, madhan bihi wahtakim. Dengan pujian-pujian yang baik justru dianjurkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ciri atau tanda daripada kebesarannya Allah yang paling sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Nih saya bilang ini perkumpulan paling cepat mengelarin. Siapa yang punya utang mudah-mudahan Allah cepat lunasin. Amin. Yang pengen punya anak cepat dikasih. Amin. Apalagi mau kami kencang banget ya. Yang mau kawin cepat dapat jodoh. Amin.
Yang anaknya bandel jadi soleh. Ya, ini tempatnya. Nggak usah minta, yang penting senang saja. Senang dengan menyebut Nabi Muhammad, senang. Itu tandanya cinta. Kalau nggak ada cinta, nggak bakalan hati itu bisa senang. Jasad kita nih, Pak, Bu, sudah fitrah maunya senengnya yang lihat yang bagus-bagus, betul nggak? Lisan nih, lidah kita, fitrahnya maunya yang enak-enak, bener? Jasad kita di fitrah sama Allah maunya yang enak, yang bagus, yang cakep-cakep. Lalu bagaimana rohani kita fitrahnya? Cuman satu yang membuat enak, yang membuat lezat, yang membuat senang rohani kita adalah memandang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu. Makanya orang-orang yang rohani sudah terikat ta'alluq dengan Nabi Muhammad seperti minum air laut, kurang terus mahabbahnya itu. Semakin dia cinta, semakin banyak sholawat. Man ahabban Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas sholati alaiya, dia pasti banyak bersolawat kepadaku. Wasamratuhu ila wusuli ila syafaatihi, nanti dia bakal dapat syafaatku. Wasuhbati fil jannah, dan dia akan bersamaku di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan khawatir. Bapak-bapak ngeluarin nih berapa duit kayak goceng apa 10.000 apa segala macam, nggak mungkin disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Ma jajal ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan. Walaupun cuma duit 10.000 5.000 buat ini maulid, ya, disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mamati khairul lakum, kematianku lebih baik bagi kalian, uridu ala a'malikum, aku diperlihatkan semua amal-amal kalian. Tuh, semua kita ini diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul akhir zaman belum berakhir. Jasad mah sudah selesai, tapi rohani tetap masih ada. Itulah pemandangan daripada ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa kok mayit dibacain tahlil yasin? Bukan yang bacain jasadnya, tapi rohaninya. Rohaninya hidup, karena rohaninya adalah tiupan ruh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dengan ruhku, bukan aku ciptakan. Tubuh diciptakan, semua alam diciptakan, tapi rohani kita ditiupkan. Tuh bedanya. Hati-hati. Apa tandanya tiupan Allah Ta'ala? Akhrajan nafasin, keluar masuknya nafas kita. Nah, makanya dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rohani kita makin kenal. Bapak-bapak tahu gak arti tusitud duror? Tahu gak? Nggak ada yang tahu kan? Tapi efek di dalam hati kita enak gak? Tenang gak? Tenang. Nah, dulu waktu orok diajarin, dikomatin, apa kita paham? Kagak. Itu bukti kalau yang dengar adalah rohani kita, bukan jasad kita. Majelis saya sudah hampir 15 tahun Maulid Arba'in di At-Thayyibah. At-Thayyibah Miftahul Jannah Al-Munajjah, 40 hari. Mudah-mudahan besok nih keluarga harmoni bisa 40 hari. Yakin kalau udah urusan sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jamin rezeki itu. Amin. Allah jamin. Intakhadu Ibrahim khalilan, aku telah memilih Nabi Allah Ibrahim sebagai kawan karibku. Faqad ittakhadtuka habiban, dan aku telah memilihmu hai kekasihku sebagai kekasihku. Nabi kita kekasih Allah, beda dengan Khalil. Kalau Khalil teman dekat, tapi kalau Habib udah kekasih. Wa khalaqtu khalqan akhrama indi minka, dan aku ciptakan makhluk yang paling mulia di sisiku. Wa ma khalaqtu khalqan indi minka, tidak aku ciptakan semua makhluk yang lebih mulia daripada engkau wahai kekasihku Muhammad. Wa khalaqtud dunya wa ahliha, dan aku ciptakan dunia ini dan penghuninya termasuk kita.
li'arifahum akramaka wa manzilataka indi, supaya mereka mengenal, mengetahui, memahami, memandang keindahan zatnya Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini ada 3 pemuda ya, ketutup di dalam goa. Ketutup di dalam goa. Batu gede. Kalau dulu belum ada eskavator, belum, bulldozer belum ada. Bingung kan, hampir mati, di dalam nggak ada air, ya kan? Akhirnya dia munajat dengan wasilah. Satu orang dimunajat, ya Allah, saya punya ibu, sebelum saya minum susu saya kasih ibu duluan. Kalau ini pahala engkau terima ya Allah, tolong geser ini batu sedikit, bergeser, kerek. Tapi belum bisa keluar. Yang satu lagi, ya Allah, saya pernah dijebak supaya saya berbuat zina, tapi saya kagak mau. Kalau ini menjadi amal pahala yang kau terima, tolong geser batunya ya Allah, geser, gerek, tapi belum bisa keluar. Yang ketiga, ya Allah, saya megang duit orang, saya perbanyak lewat kambing-kambing, udah banyak saya kembalikan kepada orangnya itu, tanpa saya ambil satu pun daripada hartanya. Kalau ini adalah amal soleh yang kau terima, maka geserin batu nih, baru terbuka keluar itu 3-tiganya. Maknanya apa? Kalau kita hidup kita susah, ada kesusahan ya, itu dengan membawa satu amal soleh saja, digabung 3 orang bisa keluar masalah, selesai, selamat dari kematian. Betul nggak? Masa sebegini orang dari pagi sampai sekarang nggak bawa prestasi amal ibadah? Mustahil. Betul nggak? Nih logika nih. Kenapa saya doyan ngaji? Kenapa ulama-ulama kita doyan ngaji? Coba lihat orang ngaji itu susah nggak hidupnya? Apapun masalahnya jangan kita atur Allah Subhanahu wa taala. Ya ibni Adam, a'tini fima amartuk. Wahai anak Adam, taati saja perintahku. Wala tu'allimni ma yuslihuk. Jangan kau ajari aku apa yang terbaik bagimu. Allah udah tahu. Makanya banyak santai-santai saya, Bu. Pak, masalahnya apa-apa macam-macam. Udah ngaji aja tinggal udah. Terserah Allah. Emang kalau dipikir secara akal nggak bakal masuk akal. Ya. Karena Allah nggak bisa dijangkau dengan akal. Cara kerja Allah nggak boleh dikasih tahu. Kita nggak bakal tahu. Los ketok magic aja kita nggak boleh tahu, betul nggak? Iya, ketok magic aja kita nggak boleh tahu cara kerjanya, apalagi Allah kurang ajar. Betul. Kalau ilmu sudah kita raih, itu adalah hakikatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Innama bu'ithtu mu'alliman. Aku diutus untuk memberikan ilmu. Makanya jangan hati-hati nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau orang sudah di hatinya ada males nuntut ilmu lagi, udah nggak mau ngaji lagi lah. Nah, ini bahaya. Berarti dia menutup seluruh pintu rezeki. Kenapa? Karena yang namanya ilmu adalah sifatnya Allah Al-Alim yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alimun anna madinatul ilm wa alim babuha. Aku kotanya ilmu. Jadi kalau kita udah di dalam otak kita, imajinasi kita nih, malas gua ngaji, nggak mau ngaji lah katanya gitu. Itu sama saja kita mengucapkan, mengikrarkan, wahai ilmu, jangan kau datang kepada saya, aku tutup pintu untuk engkau. Nggak pernah akan datang ilmu itu. Nah, makanya walaupun kita bukan ahli ilmu, bukan ahli ibadah, duduk di majelis, nanti Allah kasih ilmu. Ilmu itulah menjadi wadah kita, wadah untuk menampung rahmat, wadah untuk menampung rezeki, wadah untuk menampung kesehatan. Nah, tampungannya ilmu. Kalau ilmunya cetek, ya paling sering ceret-ceret doang. Ya saya ngomong bener nih, daripada baca kitab puyeng. Iya, orang itu kata ahli hakikin, laulal ilma kana nasa kal bahaim. Seandainya tidak punya ilmu, seandainya tidak ada ilmu, maka manusia seperti binatang. Kawinnya sama kawin sama kita, betul.
nyari makan dari pagi sampai gempor-gempor buat makan doang, buat hidup doang. Betul? Sama. Yang bedain kita sama binatang cuman ilmu. Makanya Nabi nggak pernah minta tambahan apa-apaan. Yang diminta tambahan ilmu. Robbil zidni ilma. Jangan sampai kita udah dibilang kiai ustadz terus kita kagak ngaji. Wah, bahaya itu. Ya, saya sampai sekarang nih ngaji sama guru saya. Setiap bulan saya ngaji ketemu guru saya. 40 hari nggak ketemu guru, hati jadi batu. Wow. Ini teguran Allah yang isinya adalah Allah sayang sama kita. Lu jangan sampai jauh dari gue gitu. Gue ciptain neraka, dosa segala macam supaya lu deket sama gue, supaya hidup lu enak. Kayak gitu. Makanya kata Nabi, kun aliman, jadilah engkau orang alim, wa muta'aliman, atau orang yang nuntut ilmu, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu, wala arba, wala takun arba. Jangan kau menjadi orang yang keempat, alim kagak, nuntut ilmu kagak, dengerin ceramah kagak, fatahlik, hancurlah hidupmu. Tuh, bahaya. Nah, mudah-mudahan kita ini dengan adanya safari maulid, ya, orang yang tadi nggak doyan ngaji jadi ngaji, betul nggak? Ya, banyakin derma, banyakin sedekah, tapi diniatin Bu. Misalkan kita punya anak kita sakit nih, ya, pagi-pagi sedekahnya, ya Allah, saya niat ya Allah sedekah ini engkau ridho dan angkat penyakit anak saya. Tadribur rizki itu menarik banyak segala macam pemahamannya. Anak kita susah cari kerjaan, sedekah subuh walaupun cuma 2.000 perak. Ya Allah, dengan wasilah kemuliaan sedekah yang diajarkan oleh kekasihmu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mudahkanlah anak saya cari dapat kerjaan yang enak. Begitu. Makanya kata guru saya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, dulu zaman dulu saya ngaji, beliau yang mengarang kitab Manhajus Sawi. Ya, kata beliau, di akhir zaman ini ada 3 amalan yang patut kita pegang erat-erat. Pertama, banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Kalau orang banyak istighfar, ya, man lazima istighfar, siapa orang melazimkan walaupun sehari cuma 70, 100, entar kerjain siang apa pagi nggak masalah. Yang penting istighfar. Ja'alallahu min kulli dzikrin makhraja. Allah jadikan kelapangan di setiap kesempitannya. Dan Allah jadikan kegembiraan di dalam kesedihannya. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa nggak disangka-sangka? Ya, biar kita enteng otak kita. Andai kata ini rezeki semua orang tahu tempat dan persembunyiannya, nggak ada yang miskin, betul nggak? Betul. Iya, dunia mulu, ngaji kagak, dekat sama ulama kagak. Ya elah, besoknya modal, minta dikuburin. Ya, jangan sampai kayak begitu. Mumpung kita dikasih hidup nih, hidup itu mahal. Besok itu belum tentu ada. Yang kemarin nggak bisa ditarik lagi. Hidup kita yang sekarang nih, yang hakikat hidup kita sekarang ini. Makanya si Imam Athaillah mengatakan, ma'ahsanal 'aish, betapa indahnya kehidupan itu, idza a'tatallahu fihi, apabila di dalam kehidupanmu engkau taat kepada Allah, bidzikrillah ta'ala wa sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau selalu mengingat Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Itulah seindah-indahnya kehidupan. Kenapa? Ya, kalau kita nggak zikir, kalau kita nggak sholawat, ya, Allah kasih tetap rezeki, betul nggak? Tapi akhirat dapat nggak? Nggak dapat. Ya, dunia sudah dijamin, tapi akhirat tidak bisa. Nggak ada yang jamin. Orang kiai ustadz yang berderet yang pahalanya banyak, yang muridnya banyak, yang pesantrennya banyak, juga belum jelas matinya juga. Matinya aja belum jelas. Oleh karena itulah Nabi mengatakan, ya, husnuzon itu penting. Salah satu dosa yang besar yang kita nggak sadari adalah suuzon nama hidup kita.
Misalkan yang dagang nih, saya kan orang toko soto ayam nih, Iya. bukan promosi bukan. Iya, Rusia. Saya tukang soto ayam, saya bilang, saya husnuzon sama dagang saya laku. Ya Allah, saya sangka baik sama engkau, laku nih, barokah buat yang beli, barokah buat yang jual. Anna inda dhanni abdi bi, aku tergantung sangkan hambaku. Wa in dhanna khairon falahu, apabila bersangkan baik maka kebaikan itu buat dia. Wa in dhanna syarron falahu, apabila bersangkan buruk maka keburukan itu buat dia. Tuh, makanya jaga mulut kita nih Pak Bu, sama anak-anak, apalagi sama anak. Wah, anakku begini banget, jangan. Kita boleh berhak untuk mendidik dan membiayai, tapi kita nggak berhak memegang nasib dia. Tuh, makanya hati-hati, mulut kita ini tajam. Kullu kalam ad-du'a, setiap ucapan adalah doa. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtul insan, ma khalaqallahu fil insan afdhala minal insan. Tidak ada ciptaan Allah pada diri manusia yang paling agung daripada lisannya, yang paling hebat daripada lisannya. Yadkhulul jannah wa yudkhilun nar. Dari lisan kita langsung bisa masuk surga. Dari lisan kita bisa masuk kita ke neraka. Fasdinhu, maka jaga lisan kita. Inhafan bin akur. Sesungguhnya lisan kita bagaikan virus anjing gila. Tuh, langsung jadi Pak. Kalau bapak-bapak nih malam besok nih pengen tidur, ibu-ibu alhamdulillah ya Allah besok sehat, rezeki banyak, harus begitu. Besok sehat walafiat ya. Begitu bangun ngeliat suami alhamdulillah, yang suami ngeliat istri alhamdulillah, anak-anak sehat alhamdulillah. Bangun hidup itu dengan fondasi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini calon sorga, karena sorga sudah tidak ada lagi sabar, sorga sudah tidak ada lagi tawakal, sorga sudah tidak ada lagi mujahadah, sorga tidak ada lagi cobaan dan ujian, yang ada nikmat Allah. Itulah sifat alhamdulillah. Makanya kita minum bismillah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda, sesungguhnya Allah sungguh ridho. Lamnya lam taukid. Allah sungguh ridho liman idza akala aklah wa syurbata syurbah, apabila orang yang makan dengan makanan, minum dengan minuman, fayahmaduhu alaiha, dan dia bersyukur dengan rezeki hari itu, dia makan dan minum, Allah ridho. Kalau kita baca Quran sejam 2 jam belum tentu Allah ridho. Tahajud sampai gebor-gebor belum tentu Allah ridho. Tapi ketika kita mensyukuri yang sedikit, kita yakin ini karunia dari Allah, Allah ridho. Sampai jam berapa nih? Masih lama. Oh, terus aja udah kayak artis dia. Bu, saya bukan muka artis. Dah pokoknya Bu, apa yang saya dengar sama Ibu, Bapak-bapak, dari saya amalkan. Jangan sampai keluar dari sini nggak bawa apa-apa. Rugi kita. Iya, rugi kita. Kita di sini bukan cari duit, gampang cari duit Pak, gampang cari duit. Bapak jujur, ya, selalu santun nama orang, menghargai orang lain, akhlaknya baik, pakai semua. Makanya Nabi kita namanya Muhammad. Kalau secara johir kita kagak bisa mengalami karena sudah ketinggalan 1400 tahun yang lalu. Tapi nama Muhammad adalah bentuk sifat yang harus ada di dalam diri setiap insan, walaupun namanya Agus. Iya, namanya Agus, namanya Purwantoro, tapi dalamnya Muhammad. Makanya kita merayakan Maulid itu ya, memunculkan Muhammad di dalam diri kita. Kalau kita belajar Sabatul Tanazul Sab'ah ntar paham, tapi itu kan ketinggian, kedalaman, ntar pusing lagi. Ya, kalau dalam iya, hakikatul Nur Muhammad ya repot. Pokoknya udah pakai yang sederhana, yang enak-enak. Makanya kata Nabi, yasiru wala tu'asir, mudahkan, jangan kau persulit. Hidup ini bikin mudah aja, udah ngatur. Ya kan? Bapak nih mau ke mana nih? Mau ke puncak naik mobil. Sopirnya nggak tahu kan? Nama supir nggak tahu kan? Surabaya nih, sama supirnya nggak tahu. Begitu masuk langsung molor, roh aja, yakin banget. Padahal aman apa kagak, tabrakan apa kagak kita nggak tahu kan? Tapi yakin sampai. Padahal supirnya kita nggak tahu. Lah masa hidup
pusing, gelisah, resah, takut nggak cukup, takut kagak ini. Padahal kita tahu supirnya Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Masa kita jadi nggak yakin? Puyang ya, nggak punya sedikit udah ringsek. Pulang ke rumah ketemu istri belipet mukanya. Istrinya juga koyoan, bau minyak wangi, dah udah beres urusannya udah itu. Ya pokoknya begitu aja. Carilah amalan-amalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah, yang mampu kita lakukan. Man ahyas sunnati faqad ahabbani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku sesungguhnya mencintaiku. Kalau udah dicintai sama Rasulullah SAW, Allah cinta kepada kita. Kalau kita udah dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah minta, udah nggak usah minta. Pak, siapa yang kerja di pabrik? Banyak kan? Banyak kan? Apa tiap hari Bapak minta kaji? Enggak kan, kerja aja udah. Ada yang perhatiin bos-bos kita. Begitu pula hidup nih. Harus yakin rezeki kita enggak di PT, walaupun kita kerja di PT. Kerja hidup kita itu yang menguasai alam semesta jagat raya ini. Udah tenang aja udah. Enggak usah apa namanya? Hidup tuh gimana tuh? Saya kadang-kadang kalau di jalan tuh nongkrong di bundaran ngeliat orang udah belipet muka gue. Ya Allah, alhamdulillah gue jadi orang muslim ya. Alhamdulillah kenal sama Rasulullah. Alhamdulillah kayak begitu. Jadi rasa syukur tuh enak. Melihat kebesaran Allah, melihat ada pada kemuliaan Rasulullah, cukup dari umatnya. Ini umatnya Rasulullah, melihat Rasulullah. Cara nyata kenyataan kesempurnaan Rasulullah, lihatlah umatnya. Karena setiap kita mewarisi daripada sifat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang pintar sodakoh, dia akan pasti sodakoh. Yang pintar baca Quran, dia pasti baca Al-Quran. Semuanya percikan daripada nur hakikatul Muhammadiyah. Kalau udah paham kayak begini enak. Kagak ada yang namanya hasut di hati sama orang lain, sama tetangga ngomongin jelek ke orang. Ya itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Yang benar itu dari Allah. Bu, benar besok saya kan mesti jalan juga bu. Ntar lagi aja bu, tenang bu. Ntar sama lakinya nu. Lalu lakinya tahu lupa tadi yang disampaikan apa. Ibu dengerin aja nih rekamannya gitu lagi ntar. Ya Al-Fatihah. Pejamkan matanya, arahkan ke dalam hatinya. Kita baca talqin, mudah-mudahan Allah perbaiki iman kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu qutu anna wa nabiyya min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Insyaallah taala minal aminin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa tabaraka ta'ala kulli sahabati ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yu'minu kami mazida ya rabbana alhamdu kama bagi zalikal karim azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Ya Allah ya rabbana bi haqqi Rasulillah, berkahi hidup kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Allah, berkahi anak-anak kami ya Allah, berkahi semua tetangga-tetangga kami ya Allah, berkahilah daerah kami ya Allah, berkahi tempat kerjaan kami ya Allah, berkahi semua apa yang kau berikan kepada kami ya Allah ya Rabbana. Selamatkanlah kami ya Allah dari fitnah dunia wal akhirat. Kenalkanlah kami dengan sempurna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati husnul khotimah membawa cinta kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang sudah menyampaikan tausiahnya.